Gadis kecil ini, yang lahir pada tahun 02, kemungkinan pemenang Oscar, sangat tertarik padanya. Jika dia menang, dia akan memecahkan sejarah. Orang termuda yang memenangkan Oscar, hanya 1 tahun yang lalu. Dia hanyalah seorang aktris yang tidak dikenal, berjalan di lokasi syuting Hollywood. Tidak seorang pun yang akan meliriknya. Tetapi dengan anggaran film yang kecil, ia memenangkan penghargaan internasional. Ini adalah Koda. Lulu lahir dari keluarga nelayan. Ia memancing bersama ayah dan saudara laki-lakinya di pagi hari. Tetapi ia tidak menyukai kehidupan ini. Ia suka bernyanyi di laut. Lagunya sangat indah. Tetapi ayah dan saudara laki-lakinya hanya nelayan. Mereka tidak peduli dengan suara laut. Bukan karena mereka tidak menyukai musik. Itu karena mereka tidak bisa mendengarnya. Mereka tuli dan bisu. Lulu lahir dalam keluarga orang tuli. Ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya semuanya tuli dan bisu. Dunia mereka sunyi senyap. Tentu saja tidak ada musik. Satu-satunya Lulu yang sehat. Tumbuh dewasa, ia adalah seorang penerjemah. Untuk menerjemahkan bahasa isyarat keluarganya ke dalam bahasa lisan. Itu adalah satu-satunya cara bagi keluarga untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dia harus bangun jam 3 setiap hari, memancing di laut bersama ayah saya, dan berurusan dengan para nelayan, tawar-menawar dengan orang-orang di pasar makanan laut. Akhirnya tiba di sekolah sebelum kelas dimulai. Dia sangat lelah. Ia sering tidur di kelas. Para guru tidak menyukainya. Teman-teman sekelasnya juga membencinya. Karena tubuhnya, dia selalu berbau seperti ikan, dan keluarganya tuli dan bisu. Dia adalah cacat di mata orang lain. Tidak ada yang ingin bermain dengannya, dan ia menjadi semakin sadar diri. Guru musik ingin memulai sebuah paduan suara. Lulu memberanikan diri untuk mendaftar. Di tengah-tengah kelas, guru meminta mereka untuk menyanyikan lagu ulang tahun. Semua orang mulai menunjukkan keterampilan mereka. Giliran Lulu. Semua orang menunggu dengan tenang, tetapi ia bahkan tidak bisa menyanyikan kata-kata. Guru mengolok-oloknya. Lulu melarikan diri dari kelas musik. Dia pergi ke tepi kolam renang yang tenang. Tidak ada seorang pun di sekitar. Ia datang ke tempat yang sunyi. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki keberanian. Ia mendekati sang guru lagi, berharap untuk memberinya kesempatan. Sang guru bertanya kepadanya, "Apa arti musik bagi Anda?" Tetapi Lulu tidak bisa mengatakan. Ia hanya bisa memberi isyarat dalam bahasa isyarat. Guru tidak memahami bahasa isyarat, tetapi ia memahami apa yang dikatakan Lulu. Seolah-olah ia mengatakan, musik adalah cara bagi saya untuk mengekspresikan perasaan saya. Ia memutuskan untuk memberinya kesempatan, mengeluarkan sebuah buku musik, mengatur agar Lulu bernyanyi bersama anak laki-laki itu. Lulu menghargai kesempatan ini. Ia dan anak itu pulang ke rumah untuk berlatih, tapi baru saja mulai bernyanyi, diinterupsi oleh orang tua. Mereka mengira anak laki-laki itu adalah pacar Lulu. Mereka memulai pembicaraan keselamatan. Anak laki-laki itu juga sedikit terkejut. Lulu sangat malu sampai-sampai ia ingin mati di tempat. Ia melempar anak itu keluar. Hari berikutnya, Lulu datang ke sekolah. Anak laki-laki itu menyebarkan berita tentang kejenakaan ayahnya yang mengerikan. Semua orang menertawakannya. Sekali lagi Lulu melarikan diri. Gadis ini mendorong guru, berteriak padanya. Dia bukan gadis pemberontak. Dia diminta untuk melakukan ini oleh gurunya, karena Lulu memiliki hubungan yang buruk dengan keluarganya, dan dia diintimidasi di sekolah. Hidup itu berantakan. Jadi, sang guru menyuruhnya untuk mengeluarkan rasa sakitnya. Ia merasa jauh lebih baik ketika ia bisa berteriak. Gurunya sudah melihat bakatnya. Dia pikir dia bisa pergi ke Berkeley, sekolah musik terbaik di dunia. Lulu tidak pernah meninggalkan kota. Dia tidak tahu seperti apa dunia di luar. Untuk bisa keluar dengan musiknya, untuk mewujudkan impiannya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia harapkan. Tetapi kali ini, ia memutuskan untuk mencobanya. Karena impiannya adalah Berkeley, ia harus bekerja 10 kali lebih keras, bekerja pagi dan larut setiap hari, datang kepada gurunya sepulang sekolah untuk belajar. Ia ingin menjadi yang terbaik yang bisa ia lakukan di setiap langkahnya. Berkeley akan memberi isyarat kepadanya. Tapi kemudian, masalah datang kepada keluarga. Ayah dan saudara laki-laki hadir bersama komite ikan. Melihat bahwa semua orang berdebat, ayah tidak bisa mendengar. Lulu bergegas masuk setelah kelas. Ternyata komite ingin menagih mereka lebih banyak uang. Ayah marah ketika mendengar itu. Ia berdiri dan mengumpat dalam bahasa isyarat. Lulu hanya bisa menerjemahkan tanpa daya. Ayah marah. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan memberi mereka ikan lagi. Ia akan menjual ikan itu sendiri. Tidak semudah itu. Tapi saya sudah mengatakannya. Kita tidak boleh kehilangan muka. Lulu hanya bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. Memindahkan barang, membagikan selebaran, menghubungi penjual. Di atas itu semua, ia juga harus mengikuti keluarganya secara dekat. Dia adalah penerjemah pribadi. Dia adalah satu-satunya dalam keluarga yang bisa berbicara.
Lulu tidak punya waktu untuk belajar musik. Dia terlambat setiap hari, menjawab telepon di depan guru, dan tertidur di kelas. Sang guru tidak bisa lagi mentolerir sikapnya. Kata-kata ini membuat Lulu jengkel, pulang ke rumah dan berdebat dengan orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia ingin mendaftar ke Berkeley. Para orang tua sangat marah. Mereka menanyai Lulu, jika Anda pergi ke universitas, apa yang akan terjadi pada bisnis keluarga? Lulu benar-benar kecewa. Ternyata ibu dan ayahnya yang tersayang hanya takut kehilangan pekerja gratis. Mereka bahkan tidak memikirkan mimpinya. Ia meledak dengan kemarahan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Insiden itu benar-benar menghancurkan hati Lulu. Memutuskan untuk tidak lagi menerjemahkan untuk keluarga. Hari itu, anak laki-laki itu datang kepadanya untuk meminta maaf. Lulu juga ingin melepaskannya sekali saja. Tidak ada lagi berlayar bersama ayahnya. Dia membawa anak itu ke danau untuk berenang. Mereka berdua sedang bersenang-senang. Ada kecelakaan di pihak ayah. Gadis ini dengan panik memberi isyarat dalam bahasa isyarat. Memohon kepada polisi untuk membiarkan mereka pergi. Dan semua ini, karena ayahnya tuli dan bisu. Pada hari ini, sang ayah dan saudaranya sedang memancing di laut. Polisi laut mendekati perahu mereka dan membawa mereka pergi. Lulu tidak ada di sana. Tidak ada pelaut yang bisa mendengar di kapal ini. Itu adalah operasi ilegal. Mereka menyita perahu ayah. Mereka harus membayar $3.000 untuk mengembalikannya. Bahkan lebih sulit bagi keluarga yang tidak kaya. Suasana hati sangat rendah. Ayah memutuskan untuk menjual perahu, tetapi Lulu menolak. Dia bilang dia ingin kembali untuk terus menjadi penerjemah keluarga. Adapun Berkeley, itu hanya mimpi. Ia tahu bahwa jika ia pergi, ia akan kehilangan rumahnya. Antara mimpi dan keluarganya, ia hanya bisa memilih satu, hidup kembali tenang. Pada hari ini, penampilan paduan suara dimulai. Keluarganya datang untuk mendukungnya. Ia berdiri di tengah-tengah panggung bersama anak laki-laki itu dan tampil. Lulu begitu cantik dalam gaun merahnya. Dia bersinar. Ayah memperhatikan reaksi yang lain. Para penonton begitu asyik dengan lagu Lulu. Lulu bernyanyi dengan penuh emosi. Ini membawa kembali kenangan sedih. Ada banyak air mata di antara para hadirin. Ayah terlihat bingung di wajahnya. Karena di dunianya seperti ini, tenang. Keindahan musik, dia tidak pernah bisa dalam pengalaman hidupnya. Senyum bahagia di wajah putrinya, dan dia juga tidak bisa memahaminya. Sampai para hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Dia berdiri juga. Ketika ia sampai di rumah, ayah menghentikan Lulu. Dia membuat Lulu bernyanyi di bagian atas paru-parunya. Lulu melakukan apa yang diperintahkan dan mulai bernyanyi. Ayah tidak bisa mendengarnya, menempatkan tangannya pada pita suaranya, membayangkan musik melalui getaran. Lulu terus bernyanyi. Ayah sudah menangis. Dia mengatakan kepada putrinya, ia tidak berusaha mematahkan sayapnya. Ia takut bahwa ketika ia keluar ke dunia, akan ada terlalu banyak kemunduran. Hari berikutnya, ayah membangunkan Lulu. Keluarga menuju ruang ujian Berkeley. Meskipun mereka tidak bisa menghargai keindahan musik, mereka memutuskan untuk mendukung Lulu ke ruang ujian. Semua keluarga ditolak. Hanya Lulu yang bisa masuk. Guru datang juga, mendampinginya secara pribadi. Melihat para juri di atas panggung, Lulu tiba-tiba merasa rendah diri. Ia begitu gugup sehingga ia tidak bisa bernyanyi lagi. Guru sengaja memainkan nada yang salah, karena anggota keluarga Lulu menyelinap ke ruang pemeriksaan. Melihat kehadiran keluarganya, Lulu merasa lega. Suara musik surgawi perlahan-lahan mengalir dari bibirnya. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, still somehow. Surat penerimaan dari Berkeley datang kepadanya, mengemas tasnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Ia sedang dalam perjalanan menuju impiannya.